Waalaikumsalam. Bahasa kelas Bu. Sama Bu. Iya, sama. Udah sinema mungkin ya. Iya Bu. Oke, kasih teman-teman. Sudah dulu. Alhamdulillah. Jadi ada apa datang ke sini? Jadi saya datang ke sini tuh mau minta saran dari Tante dari masalah yang dihadapi hari ini. Kita saran apa? Iya, Bu. Iya. Baik, sebelumnya boleh tahu siapa namanya? Jadi sebelumnya perkenalkan Bu, nama saya Rizkia. Saya biasanya panggil dia sama teman. Dan juga saya dari kelas 4A. Oh, ya. Jadi sebelumnya kita sudah pernah melakukan proses konseling ini? Belum pernah Bu, baru dapat. Perdana sekali? Iya. Nah, ya, sebelum kita masuk ke proses konseling, kita harus tahu dulu apa itu proses konseling dan bagaimana proses itu. Nah, ya, proses konseling itu ialah layanan yang diberikan pemerintah kepada kliennya atau peserta didik atau disebut dengan konseling. Ya, seperti yang kita lakukan saat ini. Nah, tujuannya itu agar menjelaskan masalah dan mendapatkan solusi yang diinginkan oleh peserta didiknya atas masalah yang dihadapinya. Nah, bagaimana proses konseling itu dilakukan seperti kita saat ini, face-to-face berdua, atau teman dan ngomong secara berdua. Dan di sana nanti dia bisa menceritakan apa masalah dia, apa yang mau dia curhatkan. Misalnya dia mengalami sebuah masalah lalu yang mendapatkan solusi bisa melalui proses konseling ini. Dan juga terkadangnya misalnya dia ingin curhat, nggak tahu ke siapa mau curhat, teman nggak bisa dipercaya, nanti juga bisa datang ke ruang prioritas dan dia bisa curhat di sana. Nah, apa yang dia harapkan dari proses konseling ini? Dia berharap dari proses konseling ini dia bisa ketemu titik masalah yang dia hadapi, terus bagaimana cara pemecahan masalah itu, karena dari kemarin itu susah ya buat nemuin gimana ya titik masalahnya gitu, terus gimana caranya ya menyelesaikan masalah itu gitu. Jadi kita ingin menemukan titik masalahnya dan ingin segera mendapatkan solusinya. Nah, sebetulnya dia tentu tidak ingin menyebarluaskan apa yang dia alami, yang dia rasakan saat ini kan, apapun masalahnya. Ya, dia termasuk ya itu tidak akan menyebarluaskannya ke siapapun. Itu akan menjaga rahasia dari apa yang dia ceritakan kepada ibu. Jadi dia tidak tersungkan, tidak perlu ragu, tetap terbuka saja kepada ibu. Ibu akan menjaga rahasianya. Ini sudah ada janji konselor saat ibu sebelum bekerja di sini. Oke, apakah dia sudah siap untuk melakukan proses konseling ini? Insya Allah siap. Oke, baik. Soalnya dia boleh ceritakan apa masalah dia alami saat ini dan seperti apa yang harus. Masalah yang dia hadapi sekarang ini itu dia nggak ada lagi komunikasi dengan teman-teman yang satu kelas dengan dia, apalagi itu teman-teman yang akrab dengan dia, dan juga ditambah lagi dengan masalah dari organisasi, terus masalah dari keluarga gitu kan. Jadi dia merasa kayak apa ya, banyak beban merasa dulu gitu. Dan satu lagi dia bingung mau komunikasi dengan teman-teman yang bermasalah dengan dia itu kayak mana ya caranya, terus gimana ya caranya menyelesaikan masalah itu biar tuntas gitu. Ya, jadi dia nggak tahu titik masalahnya itu dari apa gitu, penyebabnya kenapa gitu. Biasanya masalah apa yang dia alami bersama teman-teman sampai sekarang ada komunikasi? Jadi masalah yang dihadapi kemarin itu awal masalahnya itu cuma gara-gara waktu itu mereka nggak ada yang mengiyakan dia cerita kamu, dan kebetulan di situ tuh dia butuh teman cerita karena
banyaknya beban pikiran dari organisasi, terus dari keluarga kan. Nah, ditambah teman-teman yang responnya nggak enak gitu kan. Jadi dia merasa kayak mereka itu nggak merasa dia itu nggak ada yang di sini gitu kan. Dan juga dia merasa kayak satu lagi itu dia diasingkan sama mereka. Padahal dulu kami bertujuh loh gitu. Sekarang mereka berangkat saja kemana-mana berenang. Dan satu lagi yang jadi permasalahannya itu ketika berbagi anggota kelompok. Nah, di sini mereka tuh gak ada kayak teman kita terpencil loh satu orang, kadang mereka memikirkan teman yang satu orang terpencil itu juga gitu. Dan di posisi itu dia merasa kayak bahwanya mereka ini benar-benar memutus hubungan sampai sama dia deh. Ya udah, dia nggak mau lagi temenan sama mereka kalau begitu kan. Jadi dia nggak ada siapa-siapa lagi sama mereka, dan di situ mereka juga nggak ada ngajak dia ngomong lagi gitu. Sejak kapan dia merasakan sebuah perubahan itu dari dirinya? Sejak semester 2 dulu itu di akhir semester 2 nya. Di akhir semester gimana? Berarti dia ya. Iya. Perubahan seperti apa yang dia rasakan terhadap teman-teman saya? Perubahan yang dia rasakan seperti yang tadi mereka nggak ada lagi meja-meja kan. Terus kalau post sesuatu tuh di IG atau WA, misalnya kan kamu bertujuh, nah ini berenang saja gitu kan. Itu dia merasa wah mereka kayaknya nggak bentuk lagi deh gitu. Udahlah gitu kan. Merasa terasingkan. Iya, terasingkan. Padahal udah sering kemana-mana dulu gitu kan bersama, tapi karena yang tadi itu juga merasa terasingkan tuh beda juga. Jadi bagaimana dia begitu di sini? Awalnya merasa sakit hati juga, sedih juga gitu kan, karena teman-teman yang dulu jadi tempat cerita sama dia gitu, sekarang nggak ada lagi gitu, kayak cepet banget perginya gitu kan. Lama gitu ya. Lalu setelah nih masalah yang seperti ini kan yang dia alami bersama teman-teman, apa yang dia harapkan dari pertemanan ini? Apakah dia ingin selesai masalah ini bisa berdamai atau bagaimana? Pengen dia sembuh ingin damai gitu sama mereka, cuman untuk berdamai itu susah rasanya Bu, karena sikap mereka kemarin tuh jadi agak berat dari dia sendiri pengen ucapin maaf gitu loh. Sebelumnya nih sebelum kita berdiskusi, sebenarnya dia udah pernah tanya ya kenapa ada prinsip berbeda, apa salah dia satu mengatakan bisa seperti ini dia. Sebelumnya sih dia nggak ada bertanya Bu, karena sakit hati kemarin sedih juga kan, jadi langsung diam aja nggak mau ngomong sama mereka kan, nggak ada dia tanya sama mereka dulu. Ya, tentunya ya memang kita sakit hati ya pengen sama kita sendiri, padahal kita juga sahabatan itu memang mereka sama mereka, tapi mereka lebih kita sakit. Nah sebelumnya dia itu paham apa yang dia rasakan. Nah untuk perbaikan tentu ada caranya juga. Iya. Nah apa yang dia pikirkan, bagaimana caranya bisa berbaikan? Dia pengennya ngajakin ngomong, tapi di satu sisi mereka tuh nggak mau ngomong seperti itu. Ya gitu dia nggak namanya diam aja dulu gitu kan. Terus pengennya sih damai, tapi cara untuk berdamai itu yang susah dulu. Oke, cara berdamai itu bisa dengan sikap teman-teman kita. Iya. Nah, tadi dia bilang bahwasanya kalau bisa dia ngomong, teman dia selalu menghindari kan? Iya. Nah, dia ada nggak terpikirkan sebuah cara, ya walaupun di awal mungkin tidak ngomong, dia jadi bicara dia berusaha berpikir gimana ya caranya bisa ngobrol dengan mereka. Belum ada sih pikiran seperti itu. Belum ada? Nah, ya tentu kita kalau ingin tahu, ingin memecahkan masalah kita, ingin
apa yang terjadi di antara kita. Nah, memang mungkin dalam cara itu untuk dia terlebih dahulu mungkin itu memberikan waktu juga kepada teman-teman untuk berpikir apa yang harus mereka lakukan dan apa yang harus dia lakukan juga. Nanti dia juga bisa memakai cara kayak dia bisa bertanya langsung ke temannya walaupun teman susah dia bisa kan kita, tapi dia bisa melalui chat dulu, cek teman tersebut dan mungkin dari situ juga bisa melalui bertemu gitu. Kita minta bertemu, minta waktunya sebentar gitu. Nah, itu juga pernah mengalami hal sama seperti dia. Memang di situ ibu nggak tahu harus ngapain, tapi ibu berpikir kita sebetulnya harus bertemu nih, harus ngobrolkan selesai dengan kepala dingin dan harus bertemu dan tidak bisa kita melakukan hal yang langsung bicarakan gitu. Kalau dia kan kadang kan di situ nadanya beda, namanya beda juga kan, itu salah paham, salah paham kan. Biar tidak terjadi salah paham ya kita ini benar mereka gitu. Jadi nanti misalnya kita tentangnya apa yang terjadi, apa kesalahan yang sudah dibuat. Nah, memang setelah bertemu itu memang nanti kita akan saling menyalahkan, saling diam-diaman gitu. Tapi di situ nanti ada lingkungan juga nanti di sana. Nah, itu juga merasakan seperti itu dan memang dilakukan bertemu dan disitulah masalah terletaskan gitu dan tahu titik masalah itu di mananya. Jadi sekarang kami mulai maaf-maafan dan ya sekarang mulai perbaikan yang lagi. Jadi dia sudah tahu apa yang mau dilakukan. Kayaknya udah tahu sekarang Apa yang harus dilakukan? Mungkin harus mengajak ngobrol dulu ya Bu, secara baik-baik. Walau itu sih berat ya juga mereka belajar berpihak. Terus bertanya apa permasalahannya gitu. Nah di situ sama-sama mencari masalahnya. Bagaimana cara dia mengajak temannya untuk kan dia bilang dia susah jadi susah juga jadi orang solo. Mungkin diajak untuk belajar atau bermakan lagi dari itu juga ya itu. Dan bagus ya diajak dulu bertemu. Lalu setelah bertemu apa yang dia lakukan? Mungkin ngajak dulu gitu kan, ngajak ngobrol soal permasalahan yang kamu rasakan gitu kan Bu. Terus bagaimana titik permasalahan itu gitu. Ya memang benar memang benar yang dia bilang ngajak ngobrol dulu yang di sana kalau susah di sana kok ada kan di sana kita kelompok dulu sini buat kita kelompok. Nah di situ kita bisa menyelesaikan masalah. Jadi menyelesaikan masalah itu tidak hanya dengan cara yang tapi juga kita harus membicarakan itu ke teman apa yang terjadi di antara kita sampai kita tidak berkomunikasi. Jadi bagaimana dia? Apakah sudah juga atau ada masih menjanggal? Dari apa yang dijelaskan tadi Bu, sepertinya tidak ada lagi Bu yang ganjal dan juga dia jadi mengerti gitu kan bagaimana cara menyelesaikan permasalahannya, terus titik permasalahannya di mana tadi. Mungkin nanti dia ajak dulu teman dia ngobrol sama dia, terus kami berbincang untuk memecahkan masalah kami tersebut. Itu kami bisa dijalani. Kapan dia akan mencobanya? Mungkin besok Bu. Besok? Ya besok kita tak dulu kan temennya. Tapi kalau menurut Ibu lebih bagus habis ini nanti dia langsung mengontaknya. Oh begitu baiknya. Jadi cepat selesai, cepat pula kita baikan dengan teman tersebut. Oke ya? Oke Bu. Jadi kan supaya kita tahu seperti apa perkembangannya nanti terhadap masalah itu kita
Bu. Ada lagi proses selanjutnya Bu. Ya mana tahu nih dia akan mencoba berusaha, tapi nggak juga dapat solusinya, nggak juga terpecahkan dari itu. Mana tahu kan dia juga butuh proses lagi, konseling lagi untuk kedepannya, karena harus dia apa yang harus dia lakukan ini, ya kan? Iya. Jadi kan dia bisa melakukan proses selanjutnya. Hari Rabu, hari Rabu karena jam kosong hari Rabu. Jam? Di jam 9. Oke, di Rabu pagi jam 9. Tentunya tujuannya untuk melakukan proses konseling lanjutan ini agar ibu tahu gimana menentukan dan perkembangan dia terhadap pekerja, apakah sudah berbaikan atau masih ada masalah yang belum terselesaikan. Bagaimana perasaannya setelah menceritakan masalah dia dan mendapatkan beberapa solusi? Kayaknya perasaan sekarang dia udah nyaman Bu, karena udah cerita tadi kan Bu, terus udah plong pikiran, jadi nggak ada beban pikiran ke arah situ lagi. Alhamdulillah. Semoga dengan dia menceritakan saya ini menjadi apa, dan semoga terletakkan misalnya. Oke, apakah dia masih ada jalan tadi ini? Masih Bu. Ya, Kalau gitu dia izin pamit dulu. ya, terima kasih Ben ya sudah datang ke ruangan itu untuk melakukan proses konseling. Iya Bu, kalau gitu dia mau